Nih, jamnya cocok nggak Pak ya? Sangat kelebihan Pak. Karena ngomong ini juga capek. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa di sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat jasmani ataupun nikmat rohani. Nikmat jasmani berupa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa kemudian menikmati dunia dan seisinya. Di mana Rasulullah mengkabarkan kepada kita bahwa nikmat dunia itu tidak lebih sebagaimana ketika seorang hamba mencelupkan jari telunjuknya dalam sebuah lautan, kemudian pada tetesan yang terakhir yang menempel di jari telunjuknya itu perbandingan nikmat dunia dan akhirat. Ya, sebagaimana halnya kita kalau melihat pada Adzan subuh sampai menjelang maghrib itu sirup marjan tuh kayaknya mau kita habiskan itu satu botol itu ya. Ya nggak Pak? Ngelihat di pasar bawah, pasar Bambu Kuning orang jualan belewah atau timun suri itu kayaknya satu butir mau kita habiskan. Tapi kalau sudah maghrib, kira-kira habis nggak Pak? Nah segini aja kayaknya sudah kembung kayaknya. Ya, itu yang nikmat dunia. Bahwa nikmat dunia itu sebentar Pak, sebentar. Ya saya kira jamaah di sini karena umurnya sudah lebih daripada saya, sudah banyak masa makan garam kehidupan, lebih paham lagi bahwa nikmat dunia sebentar. Ya, maka apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dunia itu hanya sebentar, jangan sampai kita tertipu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu sifatnya dua, Pak. Apa? Khulwah, manis. Yang kedua, khadirah. Khadirah itu apa? Warna hijau. Coba Bapak kalau jalan-jalan lihat yang hijau-hijau, matanya seger nggak Pak? Seger ya. Kalau mendaki gunung yang dilihat apa? Sabana, padang hijaunya. Sebagaimana ketika kita sebagai bentuk istilah, kalau melihat rumah tetangga bagus, halamannya luas, kalau lewat baca Al-Quran adem nggak? Adem. Ya begitu. Itulah dunia. Dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk dunia itu sedikit. Maka apa? Jangan sampai terlena. Itu. Nikmat yang kedua adalah nikmat rohani, berupa Allah Subhanahu wa taala masih menancapkan dalam hati kita rasa iman, Pak. Nah, iman ini perkara yang luar biasa. Perkara yang mahal. Coba kalau bukan karena iman, jam segini enaknya ngapa, Pak? Ngudut, Pak. Iya kan? Iya. Sudah sholat maghrib, makan kenyang, ya kan? Ada adzan pula. Kalau bukan karena iman, malas Pak masjid. Jujur saja, Pak. Ini yang dapat hidayah ini berapa orang ini bisa? Mungkin 30-40 orang Pak. Sisanya kemana? Wallahualam bishawab Pak. Kalau bukan karena iman, Masya Allah luar biasa. Berat Pak. Kita saja yang sudah tertanam imannya dalam hati aja kadang tergoda ya kan? Iya. Ya, ini tempe belum habis, sambal terasi belum habis. Aduh, antara adzan dan sambal terasi ini. Itulah nikmat dunia. Maka jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, itulah nikmat iman Pak. Masya Allah Pak. Ya, Ustaz ini kalau mengisi taklim ke sini ini luar biasa. Untuk mengisi di mana? Di musola KPLI Pak ya.
IKLP, jalannya rumit ke sana sini sana nih. Alangkah sulitnya Pak. Saya berangkat sebelum maghrib Bu. Saking sulitnya. Ternyata cuma setengah jam sampai 45 menit lah, tambah dikit. Ya luar biasa. Kalau bukan karena iman, pengen bertemu bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, berat Pak. Ya berat. Gitu. Maka jemaah yang insyaallah dirahmati Allah, semua berangkat dari iman, berangkat dari ilmu. Karena apa? Dengan iman akan menancapkan dalam hati kita ya rasa iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna iman itu ada 3 Pak ya. 1 tasdiqul bil qalbi, menancapkan dalam hati kita, wa iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, diibadahkan dengan ibadah jawarih. Kita ngaku bahwa sholat wajib itu di dalam hati yakin, di lisannya yakin, tapi tidak sholat, catatannya berbeda Pak. Meskipun di KK, di KTP, di SIM segala macam keterangannya Islam, tapi kalau sholatnya tidak lengkap 5 Pak, itu di malaikat itu tidak lewat. Di sini ada malaikat rokit dan tidak bisa lewat. Bapak mau nipu kayak apa? Nggak bisa. Boleh di catatan takmir, siapa yang sholat jamaah? Saya. Tapi di catatan malaikat nggak bisa lewat Pak. Ya. Maka jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan nikmat sehat, nikmat iman sebagai bentuk bekal kita menghadap Allah. Ingat Pak, jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini Allah anugerahkan kepada kita harta yang melimpah. Ingat, itu semua bersifat titipan Pak. Bersifat titipan. Ada senior kami, seorang ustadz juga, alumni pondok pesantren juga dari salah satu kota Jawa Tengah juga. Beliau meninggal 1 pekan sebelum Ramadan, insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diterima seluruh amal solehnya. Maka jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah. Salah satu cara yang efektif adalah berkumpul seperti ini Pak. Kalau di sini semua masalah selesai. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia nggak selesai, kita pakai jalur langit. Gitu ya Pak ya. Maka Allah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Saya mau khotimah ya Pak ya. Ini sambil mikir materi nih Pak. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada menerangkan ada 4 macam nasib manusia. Ya, 4 macam nasib manusia. Yang pertama, bahagia dunia akhirat. Yang kedua, sengsara dunia, bahagia akhirat. Yang ketiga, bahagia dunia, sengsara akhirat. Yang keempat, tidak bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini yang beliau tuliskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah seorang ulama yang sangat luar biasa. Kalangan beliau juga banyak. Ya, salah satu tulisan beliau adalah kitab Al-Fawaid, ada 4 jilid. Yang tipis-tipis Pak. Yang tebal seberapa mana? Yang paling tebal segini Pak. Ini paling tipis beliau. Nah, ini salah satu tulisan beliau begitu. Nah, beliau menjelaskan ada 4 macam nasib manusia. Yang pertama siapa? Bahagia dunia akhirat. Suatu ketika datanglah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya ada di antara golongan-golongan kami, teman-teman kami, ya ada kan di antara kita yang kaya, yang tidak kaya, pas-pasan hidupnya, menengah ke bawah, menengah ke atas, kan ada yang di tengah-tengah. Ya Rasulullah, bagaimana kami akan menandingi mereka? Kami saum, mereka juga saum, kami sholat, mereka juga sholat. Tetapi ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bifuduli a'mali, mereka bersedekah dengan harta yang paling utama. Kita tahu bahwa harta yang paling utama ketika disedekahkannya balasannya apa Pak? Surga. Sampai-sampai sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dahda itu sodakoh sebuah lahan, kalau tidak salah di depan Masjid Nabawi, di depan rumah Rasulullah SAW yang kemudian dibangun Masjid Nabawi, itu ada semua sumur namanya sumur Bayruqo. Sumur Bayruqo adalah sumur yang setiap harinya Rasulullah itu mengambil air darinya. Dalam tafsir yang lain menjelaskan apa yang disampaikan oleh sabda Rasulullah SAW, bahwa orang yang bersedekah dengan harta yang paling utama, maka Allah ganti untuknya berupa surga. Harta yang halal ya Pak ya, harta yang halal. Dalam perkara yang lain, Rasulullah SAW pernah juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Abu Dahda itu pernah sedekah 600 pohon kurma besar, kebun beserta 600 pohon kurma Pak. Ya, luar biasa. Satu kebun kurma itu jaraknya berapa? Taruhlah 6 meter. Ya anggap aja kebun kurma ini kebun kelapa sawit lah. Ada yang punya kebun kelapa sawit Pak? Ya saya punya, cuman di kampung Pak, di Mesuji. Anggap aja begitu Pak. Dan itu pada zaman Rasulullah SAW itu belum seperti tenar sekarang Pak.
Andai kata apa yang orang yang disedekahkan oleh sahabat Abu Dhani itu bagi harta yang banyak, 6 meter kali 600 sekian meter, itu sudah berapa? Berapa puluh meter? Berapa ratus meter? Mungkin berapa hektar? Yang jika dihitung harta itu disedekahkan pada zaman Rasulullah, kita hitung hari ini, itu 1 meternya, Pak, tanah di Masjid Nabawi, kalau tidak percaya dibuka di Google, itu per meternya 6 miliar, Pak. Per meter, Pak. Afwan, maaf Pak, di Bambu Kuning per meter berapa? 2 juta. Di ITERA 2,6 Pak, dekat gerbang tol itu. Dan itu nggak ada yang jual. Yang gerbang tol lurus, sebelum dan sesudah gerbang tol, ke sebelah kanan dan sebelah kiri, itu paling murah 2 juta Pak. 2 juta. Saya sempat tidak percaya Pak, bahwa tanah di Masjid Nabawi itu 6 miliar per meter Pak. Saya buka di Google. Di keterangan terakhir, versi Wikipedia itu per meternya 6 miliar rupiah Pak. Itu per meter. Nah kalau kali 6, 3,6 triliun. Itu per 2 batang. Kalau dikalikan 600 batang, bisa dikalikan Pak. Jadi akumulasi apa yang disedekahkan sahabat Rasulullah Abu Darda pada zaman beliau Rasulullah SAW, kita hitung hari ini itu Masya Allah. Ada orang Indonesia, terakhir mungkin sekitar 3 bulan, 5 bulan yang lalu, ada orang kaya di Indonesia Pak, dari Indonesia, ingin beli tanah di dekat Masjid Nabawi, ingin bangun hotel. Beliau sudah survei sana kemarin, alhamdulillah nggak dapat Pak, karena nggak ada yang jual. Sebelum orang ini datang saja sudah ratusan orang datang ke sini untuk mencari tanah dan mau dibeli, mau dibangun hotel. Bahkan konon katanya sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan itu harta kekayaannya sampai sekarang itu masih abadi Pak. Jadi hartanya Utsman bin Affan itu dibangun sebuah funduk itu hotel. Dari keuntungan itu sekian persennya untuk gaji karyawan, sekian persennya untuk pengembangan dan pengembangan. Masya Allah. Ada yang sekarang Pak, yang sudah kos sekian Pak. Ya, yang matematikanya jago lah, udah berapa itu? 1 meternya 6 miliar kali sekian miliar, itu sudah tinggal hitung saja. Maka jamaah insya Allah, ketika sahabat Rasulullah mengadu kepada Muhammad SAW, ya Rasulullah ini gimana? Jawaban Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada mereka, yang itu tidak semua Allah berikan. Mereka bahagia di dunia, hartanya melimpah, di akhirat Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Insya Allah Pak ya. Bapak ingat kisahnya sahabat Rasulullah Abu Bakar dan Umar ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW, siapakah di antaranya kalian akan bersedekah? Besok pagi Abu Bakar buru-buru Pak pada subuh. Setor berapa? 40.000 dinar. Insya Allah. Wah sekarang 1 gram aja rebutan Pak ya. Sekarang rebutan. Sekarang orang rebutan cetak emas Pak. Ya. Sudah selesai ketemu Rasulullah, Abu Bakar pulang. Datanglah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya infak sedekah separuh harta saya. Apa jawaban Rasulullah? Sabakoka akhoka, kamu keduluan sahabatmu. Oh bisa siapa? Sahabatmu sendiri, Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Bapak tahu berapa harta kekayaan Umar bin Khattab? Dalam hadis Tirmidzi, beliau punya kekayaan 70.000 petak tanah. Andai kata tanah itu seluas masjid musola IKLP dikali 70.000, bisa beli berapa itu? Sebambu Kuning kebeli nggak Pak? Bisa kebeli? Itu baru 70.000 petak, belum dinar dan dirhamnya Pak. Maka sahabat Umar bin Khattab itu ketika hidup di dunia itu ada beliau motivasi kedua, 1 jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua qiyamul lail, yang ketiga sedekah, yang keempat kerja keras. Maka beliau inilah salah satu sahabat dari sekian sahabat yang ada paling cinta pekerja keras. Ya. Dan beliau ketika beliau menjadi khalifatul muslimin, khalifah ketika beliau menjadi khalifah, beliau salah satu khalifah yang memberikan kebijakan bahwa hufadzul Quran, menghafal Quran, mendapatkan biaya insentif dari negara. Kenapa? Supaya mereka tidak sibuk memikirkan dunia, mereka sibuk menghafal Al-Quran. Insya Allah. Ya. Kalau bukan karena itu, beliau bosan Pak. Ya, Umar bin Khattab itu pribadinya luar biasa Pak. Sekali tabok pingsan gitu ya Pak. Ya kan?
Ya kita sekali ditampar, mungkin andai kata beliau hidup hari ini, kita mungkin ditampar sekali sampai 3 kali kita bisa pingsan, Pak. Ya. Maka jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah nasib yang pertama, bahagia dunia, bahagia akhirat. Di dunia Allah berikan harta banyak, halal, thayyib. Di akhirat Allah akan balasnya dengan surga. Itu yang pertama, Pak. Ada yang pernah dapat kayak gini, Pak? Belum. Ya. Karena apa? Sahabat Rasulullah al-Ashra al-Mubashiruna bil Jannah, 10 sahabat yang masuk surga. Orang yang gugur di medan perang Uhud. Ya kan? Ashabul perang Uhud dan lain sebagainya. Yang kedua, mereka sengsara dunia, bahagia akhirat. Ini kita, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum." Allah betul-betul akan menguji. Jadi kalau beriman pasti diuji, Pak. Ya. Jadi tanda ujian Allah itu tandanya cintanya Allah kepada hambanya. Semakin tinggi keimanannya, semakin berat ujiannya. Kalau mampu, seorang muslim mampu melewati ujian tersebut, akan bertambah dan bertambah keimanannya, ketakwaannya, kemudian Allah akan masukkan ke dalam surganya. Satu, bisyai'im minal khauf, rasa takut. Ya, Pak. Apalagi pedagang, Pak. Ya. Pedagang itu rasa takut kemudian untuk tidak laku itu terkadang ada nggak, Pak, was-was seperti itu, Pak? Ada. Saya pun juga begitu, Pak. Saya pernah dagang, Pak. Alhamdulillah, Pak. Nggak ada yang laku. Saya sama istrinya, saya waktu itu belum punya anak. Saya sabar. Saya ingat ketika saya kuliah, saya punya dosen, Pak, luar biasa. Beliau senior, Masya Allah, luar biasa. Jadi kenapa hikmah Allah Subhanahu wa taala berikan berdagang menjadi salah satu pintu rizki yang Allah berkahi dalam Islam? Salah satunya apa? Untuk menghilangkan sifat malas. Silakan Bapak-bapak. Karena dosen saya juga pedagang. Kok begitu, Ustaz? Ya. Andai kata bisa antum bayangkan kalau pedagang itu malas, nggak dapat rezeki. Pedagang itu nggak boleh malas, harus kreatif. Insya Allah. Ya, jadi itu. Ya, harus kreatif. Kreatif itu kalau versi saya itu kan kere aktif. Ya. Orang tidak punya harus aktif. Iya. Kalau ada yang nanti jangan aku tuh, Mbak, ya, ini versi ini agak sedikit ada hiburan gitu loh, biar agak sedikit sepaneng gitu, Pak, ya. Jadi harus kreatif, Pak. Itulah. Ini konon katanya saya punya teman di Jakarta itu di Blok M itu, Pak, sekarang itu ya, yang mall-mall segala macam, yang dulu katanya di Tanah Abang segala, yang dulu terkenal sebagai pusat jantungnya jual beli di Indonesia. Itu sekarang tuh sudah dipetak-petakan. Nah, mereka kenapa? Kreatif, harus live TikTok segala macam, Facebook, saya nggak paham itu, Pak. Ya, harus kreatif. Maka generasi, apalagi kita kalah sama generasi Gen Z, Pak. Kita megang HP aja kita nggak paham, Pak. Mau transfer aja bingung, takut salah ketik, harusnya 1 juta jadi 10 juta. Ya, Pak, ya, kita butuh anak generasi kita. Gitu, Pak. Rasa khauf, walju, rasa lapar, itu pasti, Pak. Saya yakin Bapak-bapak sudah lebih paham, Pak. Wa naqsim minal amal, dan sedikit kadang kekurangan harta. Kita mau sedekah berat, berat ya, Pak. Dan penyakitnya orang kaya itu satu, Pak. Salah satunya sedekah. Ya nggak, Pak? Apalagi kalau kita sedekahnya, sedekahnya tanpa didasari iman, itu tadi berat, Pak. Lebih berat lagi, Pak. Apalagi kalau sedekah hitung-hitungannya sudah ujungnya aja. Saya sedekah nggak dapat apa-apa. Waduh, ada repot ini kalau udah begini. Karena sedekah itu apa yang kita berikan, satu manfaatnya Allah mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Itu kelebihan sedekah. Itu, Pak. Saya punya teman, Pak, dulu kuliah bareng saya di salah satu kampus di Surakarta, di Jawa Tengah sebelum kota Jawa Timur, Pak. Ayah teman saya itu sakit stroke ringan, Pak. Ini kisah nyata, Pak. Saya sampaikan karena betul-betul saya saksikan. Saya akrab dengan ayahnya, saya akrab dengan sahabat saya. Saya ngerti betul. Itu keluarga angkat saya lah kalau ketika di Solo waktu itu. Jadi sakit stroke-nya sudah berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh, akhirnya mendapatkan hadis Rasulullah SAW, tadawau bisodakoh, berobatlah dengan sodakoh. Harta semuanya dihitung, sepertiga disimpan, sepertiga lagi untuk operasional hidup sehari-hari, sepertiga disodakohkan. Alhamdulillah dengan keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu subuh, Pak,
Allah angkat penyakitnya tersebut dengan tiba-tiba langsung bisa melaksanakan sholat subuh, insyaallah. Maka kalau kita mungkin urusannya sedang sulit, mungkin barangkali, mungkin ya Pak ya, dari sekian alternatif kita kurang sedekah. Itu loh. Jujur saja Pak, saya punya anak 3 Pak. Saya pernah diajarkan sama dosen saya. Nanti kalau istri antum mau melahirkan, bertawakallah dengan amal soleh yang mungkin pernah antum lakukan dan diterima oleh Allah. Betul Pak. Saya pernah ngisi di majelis taklim. Dari awal saya ngisi sampai selama 4 tahun saya kuliah Pak. Saya tidak bisa minta, saya tidak minta dan saya betul-betul saya nikahkan ikhlas. Saya anggap itu adalah keluarga rantau saya. Kota Solo. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum istri saya melahirkan anak yang pertama, ya Allah, jika seandainya ada di antara amal solehku yang kau terima, mudahkanlah proses persalinan istri saya. 1 jam Pak, Masya Allah. Cepat Pak. Jadi amal soleh lah yang akan memudahkan amal soleh kita. Walju wa naqsi minal amal wal anfusi wat samarat wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Maka jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, saya mengingatkan saya pribadi dan seluruh jamaah sekalian, kami menyampaikan di sini bukan kami yang terbaik Pak, tetapi marilah kita berusaha menjadi hamba yang baik. Yang ketiga Pak, yaitu mereka bahagia dunia, sengsara akhirat. Jelas mereka yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir dan muslim. Kenapa? Hidupnya tanpa didasari iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabdan. Wa numatti'uhum qalilan tsumma natruhum ila adzabin qalil. Allah Subhanahu wa taala bentangkan mereka nikmat dunia. Ya Pak ya, kayaknya kita sampai orang-orang beriman tuh silau Pak. Naik Ferrari, Lamborghini, ya Pak ya. Ganti mobil Fortuner udah kayak sepekan sekali, ya. Naik pesawat udah kayak naik angkot, gitu Pak ya. Tapi nggak tahu pekerjaannya apa kan kita tidak mengerti. Allah bentangkan untuk mereka nikmat dunia Pak. Sampai seorang orang beriman tuh kadang lupa, ya. Lupa pegangannya maksudnya Pak. Cari dunia kan boleh. Gitu. Tetapi ketika mereka dengan kenikmatan yang Allah berikan itu tidak justru mendekatkan diri kepada Allah, bahkan tidak beriman kepada Allah, Allah kirim mereka ke dalam neraka yang telah Allah siapkan. Itu Pak. Dan satu hadis Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjara orang beriman, penjara kita Pak. Ya kan? Sekarang kan? Dunia penjaranya orang beriman. Wa jannat, dunia penjaranya orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya mereka yang tidak beriman. Ya, kata orang minum pikur itu enak. Kata orang Pak, bukan kata Islam. Tapi dalam Islam dilarang. Ya. Hari ini rame, sudah bertahun-tahun ya. Judi online, segala macam, pinjam online, segala macam. Kenapa? Karena kita tidak dasari dengan iman. Rasulullah juga pekerja keras kok. Rasulullah penggembala kambing. Rasulullah juga pedagang. Apalagi kalau pedagangnya pedagang muslim yang dijual baik, caranya baik. Balasannya apa Pak? Surga. Hadisnya apa? Hadis Tirmidzi. Saya punya teman jualan pakaian Pak. Ya segede ini pas ya. Qadarullah pas segede ini Pak ya. Segede ini. Di dinding atas ini. Barang siapa yang jual beli karena Allah, caranya baik, yang dijual juga baik, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Yang terakhir tulis hadis riwayat Tirmidzi. Inilah yang saya pegang saat ini Pak. Dan bapak-bapak semuanya, insya Allah ketika kita mencari rezeki yang halal Pak, insya Allah bagi laki-laki surga juga Pak. Ya, itu. Ya, kalau bukan karena itu motivasi kita, berat Pak. Berat. Ya, kita hidup aja sudah susah. Itu kan. Itu orang-orang beriman kepada Allah. Yang terakhir yaitu tidak bahagia dunia dan akhirat. Ini yang paling cilaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka di dunia sudah bersusah payah, capek-capek tanpa didasari ilmu. Apalagi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tasla naron hamiyah, maka Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Maka jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mungkin berat untuk masuk dalam kategori nasib takdir nasib yang Allah Subhanahu wa taala, nasib yang pertama berat ya Pak ya. Bahagia dunia akhirat.
Ada yang pernah dapat? Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada. Setelah Rasulullah SAW dan kabar dari Rasulullah itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin. Allah surah al-Masyur Nabil Jannah ada yang ngasih kabar. Sisanya tidak ada. Kita bahagia dunia akhirat aja enggak. Setidaknya yang dua, Pak. Allah berikan ujian untuk kita di dunia. Kalau kita sabar, balasannya surga. Sudah. Ustaz, saya dapat ujian terus. Anak satu sembuh, anak dua. Anak dua sembuh, anak tiga sembuh, istri sembuh, saya. Kekayanya sakit terus. Bapak sabar, balasnya juga. Rasulullah bersabda, Innallaha idza ahabbal qauma ibtalah. Allah kalau cinta kepada satu kaum, kepada seorang hamba, Allah akan uji terus. Tidak ada kita semua manusia hamba Allah yang dalam kondisi baik-baik saja. Nggak ada, Pak. Istri, anak sehat, rumah punya, kendaraan punya. Tahu-tahu parkir mobil di bawah pohon, ada aja musibahnya. Jatuh pohonnya. Hari Jumat kemarin, banjir Lampung Selatan kemarin, Pak, itu melewati tempat tinggal saya. Jam 4:30 saya itu masih lewat, Pak. Tidak ada air sedikit pun yang hanya menempel jembatan. 5:30 saya kembali ke rumah saya, Masya Allah, gak bisa lewat. Musibah tidak ada yang bisa. Yang ada hanya kita sabar. Ya Pak ya. Masya Allah, kita doakan jika kita semua ini pekerja keras, kita semua mencari yang halal, mudah-mudahan insya Allah balasannya surga. Jangan sampai kita masuk yang kategori yang ketiga, jangan sampai kita masuk kategori yang keempat. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita upayakan selama ini, setelah kita mengenal Islam, setelah kita berilmu, setelah kita menghadiri majelis taklim, mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala masuk kategori yang kedua. Masya Allah, Pak. Saya, Pak, kalau ngeliat jamaah ini, Pak, yang tua-tua iri, Pak. Irinya sampai seumur beliau-beliau ini, Pak, hadir majelis taklim, Pak. Kenapa? Istiqomah itu berat, Pak. Masya Allah. Saya doakan jamaah sekalian, jamaah doakan saya, Pak. Karena apa? Al istiqomah min a'dzami karimatillah. Istiqomah di atas kebenaran itu adalah sebuah anugerah. Sebuah anugerah, Pak. Ini sebuah anugerah. Maka jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, demikian sebagai bentuk pengingat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.